untuk memotong kuku bayi agar mudah dan tidak menjadikan luka. Halo Moms, ketemu lagi dengan saya ngobrol santai seputar kesehatan bareng Wida Nurul. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tentang gimana sih tips memotong kuku bayi supaya aman dan tidak cedera. Biasanya kuku bayi itu yang di bawah 1 bulan itu biasanya tumbuh setiap hari. Nah, biasanya kukunya lebih lunak ya daripada kuku kita, dan geraknya lebih banyak ya si bayi. Jadi kadang itu orang tua takut-takut untuk memotong kuku si bayi. Takut kalau luka, takut kalau terlalu dalam motongnya, atau salah motong karena kukunya masih lunak. Jadi nggak bisa dibedain ya antara kuku sama kulit biasanya. Tapi kuku bayi tetap harus dipotong karena kalau misalnya dia garuk-garuk atau dia menyentuh mata gitu bisa mengakibatkan luka, jadi harus dipotong. Paling nggak memotong kuku bayi itu 1 minggu sekali. Kalau misalnya ada yang cepat tumbuh itu bisa seminggu 2 kali atau 3 kali. Yang terpenting itu memotong kuku itu harus menjaga kebersihannya dulu. Kita bisa mencuci tangan dulu, terus kemudian menggunakan potongan kuku khusus untuk si bayi atau si adik itu aja. Jadi nggak boleh campur-campur ya dengan anggota keluarga yang lain. Jadi kalau misalnya memotong kuku bayi harus dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai meleset atau luka, karena kita juga nggak bisa mengontrol pergerakan si bayi itu sendiri, dia mau dipegang kukunya atau enggak. Kadang kan ada yang berontak ketika kita pegang kenceng-kenceng kuku si bayi. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika memotong kuku bayi yaitu 1. Dilakukan waktu dia tidur atau setelah mandi. Biasanya kalau misalnya dia tidur itu dia nggak banyak gerak, jadi kita lebih mudah ya untuk memotongnya. Dan juga bisa dilakukan ketika dia habis mandi, karena kalau habis mandi itu kukunya lebih lunak karena habis kena air. Jadi kita bisa memotongnya habis mandi atau sedang tidur karena tidak banyak pergerakan. Kalau misalnya kita mau memotong kuku bayi ketika dia terbangun, boleh-boleh aja, asal kita bisa mengendalikan pergerakan dia, atau kita bisa meminta bantuan untuk pada orang lain untuk memegang si bayi tersebut biar tidak terjadi luka. Yang kedua yaitu menggunakan gunting kuku khusus yang digunakan untuk si bayi. Kita bisa menggunakan kikir kuku atau gunting kuku khusus bayi. Biasanya gunting kuku khusus bayi itu depannya agak cekung gitu ya, cembung ya, jadi kayak tumpul gitu ya, beda sama gunting yang biasanya kita pakai untuk barang-barang. Nah, biasanya gunting kuku bayi itu lebih aman karena itu tadi ujungnya itu nggak melukai si bayi. Atau bisa menggunakan kikir atau gosok-gosok kuku yang khusus untuk bayi juga, jadi aman untuk bayi. Kenapa harus khusus untuk si bayi itu aja? Jadi nggak boleh dicampur-campur sama anggota keluarga yang lain, karena kuku juga mengandung sarang kuman atau penyakit, jadi nggak boleh gabung-gabung. Jadi kalau misalnya untuk si bapak aja, untuk ibu aja, atau untuk si bayi ya bayi aja, untuk si bayi aja, nggak boleh digabung jadi satu ya. Yang ketiga yaitu posisikan si bayi dengan keadaan nyaman. Jadi kalau misalnya mau dipotong dengan keadaan bayinya terbangun, bisa diposisikan yang nyaman dulu. Misalnya tempatnya adem, bisa kita pangku, kemudian bisa di ruangan yang penerangannya cukup supaya tidak salah motong, atau batas antara kuku dan kulit itu jelas. Kalau misalnya terang ya, kalau misalnya gelap nanti takutnya salah sasaran. Yang keempat yaitu dengan menggunakan teknik yang benar. Yang pertama yaitu pegang kukunya, ujung kukunya gini ya, terus kemudian bisa kita potong. Kita pastikan di ruangan yang
cahayanya cukup, kemudian kita potong. Kalau misalnya masih ada sisanya sedikit, kita bisa kikir aja kukunya biar nggak terlalu kependekan, nanti bisa melukai kulitnya. Yang kelima yaitu kita sendiri jangan panik ketika menggunting kuku si bayi. Kita juga harus tenang dulu biar tidak grogi atau tidak tremor atau ngeredek ya. Nanti kalau ngeredek malah bisa kepotong kulitnya. Jadi posisikan diri kita tenang dulu, kemudian kita gunting kukunya secara benar di ruangan yang terang, jadi tidak salah sasaran. Kemudian kalau misalnya ada cedera atau berdarah ya karena kependekan motongnya, itu kita nggak usah panik dulu, kita bisa menggunakan kita bersihkan dulu menggunakan air dingin, kemudian kita bisa balut dengan kasa, kita tekan beberapa saat sampai darahnya tidak keluar, kemudian kita bisa mencabut kasanya itu, tidak perlu di plester-plester karena si bayi itu masih suka memasukkan jarinya ke dalam mulut. Kalau misalnya dia memasukkan jarinya ke dalam mulut yang ada plesternya, bisa ketelon, nanti malah kesedak, atau kalau enggak plester itu tertempel kuman-kuman, nanti kalau misalnya masuk ke dalam mulut malah bisa terjadi diare pada anak. Nah, itu tadi tips-tips yang bisa dilakukan untuk menggunting kuku si bayi secara aman. Moms bisa menggunakan teknik-teknik di atas untuk memotong kuku si bayi agar aman dan juga tenang, tidak takut ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda lonceng karena saya akan sering upload seputar kesehatan ibu dan anak. Dan thank you for watching. Bye. Kalau misalnya kita mau memotong kuku